warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Putri Febiani, kelas 11 IPA 1 absen 7. Di video kali ini, saya akan membahas tentang kasus ancaman berdimensi politik. Apa itu politik? Politik merupakan suatu rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Politik juga dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan sekelompok masyarakat atau negara. Ancaman berdimensi politik dapat bersumber dari dalam negeri dan luar negeri. Kita bahas dulu ancaman politik dari dalam negeri ya. Ancaman dari dalam berarti ancaman yang berasal dari negara Indonesia sendiri, baik pemerintah maupun warganya. Ancaman berdimensi politik dari dalam negeri meliputi gerakan separatisme, pengerahan massa, dan korupsi. Kita bahas yang pertama, gerakan separatisme. Apa itu separatisme? Separatisme merupakan gerakan untuk memisahkan diri dari suatu negara dengan tujuan mendirikan negara sendiri. Penyebabnya bisa jadi karena dua jenis konflik, yakni konflik horizontal adalah konflik antar sesama warga dan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintahannya. Konflik-konflik tersebut bisa memicu disintegrasi bangsa dan menimbulkan berbagai gerakan separatis. Adapun penyebab gerakan separatis akibat kedua konflik yang dimaksud adalah sebagai berikut. 1. Krisis ekonomi, krisis politik, kebijakan pemerintah tak berpihak ke rakyat, krisis sosial, hukum yang tidak dihormati, intervensi internasional. Apakah separatisme pernah terjadi di Indonesia? Ya, kasus separatisme pernah terjadi di Indonesia, tepatnya pada masa kepemimpinan B.J. Habibie, salah satu wilayah Indonesia, yaitu Timor Timur, melepaskan diri dari NKRI. Yang kedua, pengerahan massa. Pengerahan massa atau mobilisasi massa merupakan upaya menggerakkan kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Pengerahan ini dilakukan oleh oknum yang berkepentingan. Pengerahan massa yang dilakukan dapat berdampak positif dan negatif. Pengerahan massa yang berdampak positif dilakukan secara tertib dan tidak bertentangan dengan hukum. Contoh, pengerahan massa pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Yang ketiga, korupsi. Tindak pidana korupsi merupakan contoh ancaman politik yang bersifat intern. Korupsi adalah suatu masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan ketidakjujuran membuka jalan membongkar korupsi dan tindakan-tindakan penghukuman terhadap pelanggar. Tindakan korupsi dapat merugikan negara. Mengapa demikian? Tindakan korupsi mampu memperlambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Akibatnya, kesejahteraan masyarakat di suatu negara sulit tercapai. Faktor penyebab korupsi dibagi menjadi dua, yaitu diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang menjadi penyebab akibat terjadinya korupsi pada faktor internal adalah 1. Sifat rakus atau tamak yang dimiliki oleh manusia. Pada sifat rakus tersebut artinya manusia tidak mudah puas dengan apa yang dimilikinya saat ini. Mereka cenderung merasa kurang dengan apa yang mereka miliki dan hal tersebut akan mendorong manusia tersebut untuk melakukan korupsi. 2. Gaya hidup yang konsumtif. Gaya hidup yang konsumtif yaitu dalam segi kehidupan mereka sehari-hari berlebihan atau dapat disebut juga dengan gaya hidup yang boros. Gaya hidup yang semacam ini akan mendorong mereka untuk melakukan korupsi
karena apabila dari penghasilan mereka tidak mencukupi untuk memenuhi gaya hidup mereka yang boros. Ketiga, moral yang kurang kuat. Faktor internal yang menyebabkan korupsi salah satunya yaitu akibat moral manusia yang kurang kuat. Artinya, moral yang mereka miliki sangat kurang dan mereka lebih mementingkan kepentingan mereka sendiri. Faktor eksternal. Penyebab korupsi dari faktor eksternal antara lain: politik. Faktor politik mempengaruhi terjadinya korupsi karena pada dasarnya politik sendiri berhubungan dengan kekuasaan. Artinya, siapapun orang tersebut pasti akan menggunakan berbagai cara, bahkan melakukan korupsi demi mendapatkan kekuasaan tersebut. Faktor politik terbagi menjadi dua, yaitu kekuasaan dan stabilitas politik. 2. Hukum. Pada faktor hukum dapat dilihat dari sistem penegakan hukum yang hanya pro pada pihak-pihak tertentu saja yang memiliki kepentingan untuk dirinya sendiri. Faktor hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu konsistensi penegakan hukum dan kepastian hukum. Yang ketiga, ekonomi. Faktor ekonomi juga salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Hal tersebut dapat dilihat dari apabila gaji atau pendapatan seseorang tersebut tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Faktor ekonomi juga terbagi menjadi dua, yaitu gaji atau pendapatan dan sistem ekonomi. Yang keempat, organisasi. Faktor organisasi memiliki beberapa aspek yang menyebabkan korupsi. Di antaranya yaitu kultur atau budaya, pimpinan, akuntabilitas. Contoh korupsi suap menyuap, korupsi penggelapan jabatan, korupsi tindakan pemerasan, korupsi gratifikasi, korupsi benturan kepentingan pengadaan, korupsi pembuatan curang, korupsi keuangan negara. Ancaman berdimensi politik dari luar negeri. Ancaman di bidang politik dari luar negeri dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Bentuk ancaman non-militer berdimensi politik antara lain intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Blokade politik adalah pengepungan atau penutupan sistem politik suatu negara. Ancaman tersebut sering digunakan oleh pihak-pihak dari luar untuk menekan suatu negara. Indonesia pernah mengalami blokade politik dari negara yang pernah menjajah Indonesia, yaitu Belanda. Strategi mengatasi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Pendekatan ke dalam melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis, yang dikemas dalam 3 pilar. 1. Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang bersih berwibawa. 2. Penguatan lembaga legislatif yang berkualitas dan profesional. Produk-produk legislasi yang efektif dan lembaga legislatif mampu melaksanakan fungsi kontrol. Penguatan kekuasaan politik nasional dapat meningkatkan perannya dalam pendidikan politik dan warga negara yang sadar hukum. Pendekatan keluar untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik menjalin kerjasama dengan negara lain untuk mencegah dan mengurangi konflik antar negara. Terima kasih telah menonton video saya dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.